تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, malam hari ini bahasan kita adalah apa yang diucapkan dan dilontarkan oleh Malik Ibnu Dinar. Kata beliau, ihbis ay imna thalathan minal hisalil mazmumah bi thalasin minal hisalil mahmudah. Dalam kehidupan, bahwa pada diri kita, pada hati kita, pada jiwa dan pada raga kita itu terdapat sifat yang jelek dan ada juga terdapat sifat yang baik. Itu alamiah itu. Di dalam diri kita terkadang ada sifat yang tercela, ada juga sifat yang terpuji. Nah, pertanyaannya, ketika pada diri kita, pada jiwa kita, hati kita, raga kita terdapat sifat yang tidak terpuji, terdapat sifat yang jelek, apa yang harus kita lakukan agar sifat jelek ini hilang, agar sifat yang tidak baik ini tidak ada lagi pada diri kita. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Nah, kata Imam Malik Ibnu Dinar, ihbis ay imna thalathan minal hisalil mazmumah bi thalathin minal hisalil mahmudah. Ihbis imna, tutupi atau cegahlah. Cegahlah 3 sifat yang tercela, tutuplah 3 sifat yang tercela dengan 3 sifat yang terpuji. Jadi kalau ada pada diri kita sifat yang tidak baik, sifat yang tidak terpuji, maka buru-buru kita cegah sifat itu jangan sampai terus-menerus ada pada diri kita dengan 3 sifat yang terpuji. Apa tujuannya? Hatta takuna minal mu'minin. Kalau kita mampu menutupi, menghilangkan, mencegah 3 sifat yang mazmumah, 3 sifat yang tercela, kita tutup dengan 3 sifat yang terpuji, maka kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar mukmin. Dan kita harap. Kita harap dalam kehidupan kita di dunia ini agar diri kita benar-benar menjadi orang mukmin. Bukan sekedar jadi orang Islam. Kalau jadi orang Islam, kita mayoritas di negeri kita ini nih. Paling banyak di dunia itu bahwa warga yang memeluk agama Islam ada di negeri kita ini. Pertanyaannya, apakah semua orang Islam itu mukmin? Belum tentu. Belum tentu. Banyak di antara ngaku orang muslim, tapi dia nggak sholat.
dia nggak puasa, dia nggak ibadah. Artinya bagaimana? Bahwa keislaman kita belum tentu menjamin kita selamat hidup di akhirat. Tapi kalau sudah mukmin pasti itu, Mak. Nah, agar diri kita benar-benar menjadi orang yang mukmin, maka manakala ada tiga sifat yang tidak terpuji, tiga sifat yang tercela, buru-buru tutup dengan tiga sifat yang terpuji. Hari ini kita malam ini kagak ngaji reses, enggak. Ini mah ngaji serius ini mah kita. Yang pertama, al-kibru bit-tawadu'i. Bahwa pada diri kita, bahwa pada diri manusia, di dalam hatinya itu tidak mustahil ada sifat sombong. Jadi Pak RT dengan ke Pak RT-annya sombong bisa nggak kira-kira itu? Hah? Enggak ya? Dan dengan apapun kita bisa sombong. Dengan harta yang kita miliki bisa kita sombong. Dengan kekayaan bisa kita sombong. Dengan pangkat kita bisa Dengan jabatan juga kita bisa Maka ironis kalau cuma jabatannya RT udah Nah, ya. Harta bisa menjadikan kita sombong. Kekayaan yang kita miliki padahal itu dari Allah bisa juga kita bersifat sombong. Begitu juga pangkat dan jabatan, bisa apa saja bisa menyebabkan diri kita Nah, sifat sombong ini adalah sifat yang tercela. Sifat sombong ini adalah sifat yang sangat amat tidak terpuji. Lalu bagaimana ketika ada di diri kita sifat sombong ini? Maka tutuplah sifat sombong ini bitawadu'i, dengan rendah diri. Tuh, kira-kira bisa dipahami ini ya? Pak RT bisa paham nggak Pak RT? Bisa. Coba saudaraku, sekarang di kampung kita udah kagak ada sawah ya. Kalau kita ke Cikarang masih ada, kita ke Cabang Bungin masih ada, kita ke Kerawang juga masih ada sawah. Coba kita perhatikan pohon padi dah tuh. Saat belum berisi tegak banget itu pohon padi. Nanti ketika berisi keluar, makin lama makin apa? Makin makin berisi juga makin Tuh. Ternyata itu adalah merupakan contoh teladan uswah buat kita. Agar apa? Diri kita ini harus tawadu dari apapun yang kita miliki. Maukah itu ilmu, kekayaan, jabatan, pangkat, dan lain-lain. Bukan untuk kita pakai sombong. Hendaknya lah makin berisi makin apa? Tuh. Maka tutuplah sifat kesombongan yang ada pada diri kita itu dengan sifat tawadu, dengan sifat rendah diri. Kira-kira bisa dipahami ini ya? Pak RT bisa paham Pak RT? Yang kedua, al-hirsu bil qanaah. Ini yang kedua. Dan ini lumrah terjadi dan ada pada diri kita. Apa? Sifat serakah. Sifat serakah. Serakah apa aja? Ya, mau serakah harta, mau serakah jabatan, mau serakah serakah bisa aja itu. Dan ini terkadang ada pada diri kita. Nah, ketika sifat serakah ini ada pada diri kita, sementara sifat serakah atau sifat khiris ini adalah sifat yang tidak terpuji, sifat yang tercela, maka tutuplah sifat yang tertidak baik ini bil qanaah. Tuh. Ya. Apa itu qanaah? Menerima apa yang Allah berikan. Kan biasanya kita manusia ini udah punya satu pengen, bener nggak kira-kira ya? Iya, Pak RT juga itu T02. Kalau bisa dia pengen jadi RW. Padahal dia udah jadi RT, kan begitu. Makanya dia deketin dewan mulu dia. Lihat.
Sifat serakah ada pada diri manusia. Itu enggak siapa saudara. Sifat itu ada pada diri seorang. Udah punya ini, pengen punya itu. Udah jabat ini, pengen jabat itu. Itu sifat serakah namanya tuh. Nah, ketika sifat itu ada pada diri kita, apa yang harus kita lakukan? Bil qanaah. Kita harus menerima apa yang Allah berikan sama kita. Mensyukuri apa yang Allah berikan sama kita. Nah, ketika kita pandai bersyukur, ketika kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah berjanjilah azidannakum. Allah janji sama kita, lu pasti akan gue tambahin nikmat tuh. Kenapa? Karena lu pandai bersyukur dari nikmat yang aku berikan, kata Allah begitu. Tapi kalau kita sifat serakah, bisa jadi hak orang lain ingin kita milik. Nah, itu namanya sifat serakah. Kemudian yang ketiga, sifat yang tercela, sifat yang tidak terpuji adalah al-hasad. Nah, hasad ini dengki, iri, ini namanya hasad. Ini adanya di hati pada semuanya nih. Sombong timbulnya dari hati, serakah juga timbul dari hati, hasad juga adanya dalam hati. Dengki kita, iri kita, ini namanya apa? Semuanya ada ini. Dan ini adalah sifat yang tercela, sifat yang tidak terpuji, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dalam hati kita, dalam diri dan jiwa kita ada sifat hasad, maka tutuplah sifat hasad ini bin nasihah, dengan nasihat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita ada terbersit sifat buruk, sifat tidak terpuji, sifat tercela, sifat hasad. Kemudian kita biarkan sifat yang terburuk itu, kita biarkan dalam diri kita, dalam hati kita, dan kita tidak pernah mendengarkan nasihat dari orang lain, maka sifat itu akan mengkarat pada diri kita. Terus menerus bisa jadi sifat yang jelek itu akan kita bawa mati. Lalu bagaimana solusinya agar sifat hasad yang tercela ini, yang Allah tidak sukai ini, hilang dari hati kita ini? Bin nasihah, dengan nasihat. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan nasihat? Mendapatkan nasihat yang baik agar hasad kita ini hilang dari hati kita? Duduk dan hadir di majelis. Dari sini, dari majelis taklim inilah kita akan bisa mendengarkan berbagai macam nasihat yang bisa menyelamatkan diri kita. Dari sifat sombong kita bisa hilangkan, dari sifat serakah kita bisa hilangkan, dari sifat dengki kita kepada orang. Dengan mendengarkan nasihat, maka insya Allah akan terkikis sifat-sifat yang tidak terpuji. Maka beruntunglah buat jamaah pengajian malam minggu ini, setiap malamnya mendapatkan nasihat. Kadang-kadang nasihat itu, kadang-kadang pengajian itu nyentil, saudara. Jadi saat ngaji itu kadang-kadang ada jamaah kita yang kena apa? Kena sentil dari ustadznya. Itu artinya peringatan, itu artinya nasihat. Misalnya Pak RT kesentil, kalau itu nasihat, Pak RT, lu jangan terlalu cinta sama dunia, jangan entar lu serakah, entar lu sombong, entar lu dengki. Itu tujuannya kiai nyampein, nyentil, nyinggung ke orang lah, untuk baik, untuk kebaikan Pak RT. Nah, bin nasihah, dengan nasihat. Dan kita dapat nasihat itu adalah ketika kita hadir duduk di majelis bukan hanya di majelis taklim malam minggu, bukan. Di majelis taklim malam Senin, malam Rabu, Minggu subuh, di porsi mana aja dah. Yang penting kita dapat apa? Dapat nasihat, bukan kita diajak reses, bukan kita diajak berpolitik, bukan. Diajak, kita dinasehatin. Jamaah, kita jangan punya sifat sombong itu Allah nggak suka. Jamaah, kita jangan punya sifat serakah itu dibenci Allah. Jamaah, kita jangan punya sifat dengki itu sifat yang paling buruk dalam kehidupan. Mendapatkan nasihat-nasihat seperti inilah yang akhirnya sifat-sifat jelek yang ada pada diri kita bisa kita kikis, yang pada akhirnya bersih. Apa yang timbul? Yang timbul sifat tawadu pada diri kita.
yang timbul sifat qanaah, menerima apa yang Allah berikan, yang timbul apalagi kita selalu mendengarkan nasihat-nasihat dari para guru-guru kita. Selamat kita di dunia dari 3 sifat ini, maka insya Allah selamat pula kita dalam kehidupan akhir. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah menyelamatkan diri kita nanti di akhir. Kenapa? Karena tujuan kita nanti hidup di akhirat adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.